Keempat, kepada semua lembaga KPAI, baik komisioner maupun badan pekerja, agar segera mungkin untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian tentang hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, hak korban, dan hak anak secara benar. Selalu kembalikan pada visi permajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, karena KPAI adalah institusi HAM. Kami tanda tangan ini Jakarta 17 September 2014 dari Masyarakat Peduli Hak Perempuan dan Anak, dan organisasinya bisa kita lihat dari statement yang kita berikan kepada KPAI. Cukup banyak, dan organisasi ini sangat terlibat terhadap kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, saya terima kasih kepada semuanya, Ibu Aya, semuanya. Di sini apa yang tadi saya dengarkan sebagai sebuah pernyataan sikap masyarakat peduli hak perempuan dan anak. Saya melihatnya tidak berkesesuaian dengan apa yang diungkapkan dengan Ibu Aya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah bagian mana dalam kutipan wawancara itu dianggap bermasalah oleh teman-teman yang ada di sini ya. Saya tidak menyatakan itu ke publik gitu kan. Dianggap bermasalah oleh teman-teman di sini. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah apakah teman-teman di sini membawa video rekamannya langsung biar kita tonton sama-sama bagian yang dibilang 17:40 detik itu yang mana? Karena apa? Kami ingatkan, saya ingatkan, beropini dan masuk pada hasut ataupun masuk pada fitnah itu ada undang-undang pasal yang mengatur. Oke? Dan saya juga melihat di sini kita harus sama-sama lihat. Seorang Ibu Helga tahu bahwa kami sama-sama di aktivis anak maupun perempuan. Pak Helga juga tahu gimana dulu kasus sandal, dan beliau juga tahu lah bagaimana gaya bahasa saya, bagaimana dan perjuangan saya terhadap perempuan korban perkosaan itu sejauh mana orang juga semua banyak yang tahu, tapi tidak perlu saya blow up dan bagaimana. Dan tadi dikatakan adalah itu adalah gestur. Ada pertanyaan lagi dari saya, mengapa menurut teman-teman itu dianggap bermasalah? Kenapa juga saya pribadi di sini mohon maaf kepada yang hadir di sini. Kalau memang kita adalah teman dan sahabat, kenapa tidak langsung telepon saya? Saya juga kemarin telepon Pak Helga, ada apa gitu kan? Tanya kan, tidak perlu mengirimkan broadcast minta seluruh media untuk hadir, tapi nggak apa-apa. Ini pembelajaran buat kita semua, kita dialog. Sebenarnya apa sih yang ada di metro realitas itu dan bagaimana? Ya, dan pasti teman-teman juga tahu, semua yang ada di metro itu pasti sudah mengalami editing atau sebagainya. Jadi dan tidak dikomunikasikan 100% kepada saya yang mana yang akan diberikan saya sebagai narasumber. Karena apa? Ada beberapa petikan yang sangat penting, tapi ternyata di sini tidak masuk. Tapi saya tidak masalah. Saya sudah menonton berulang kali. Secara holistik saya katakan bahwa saya koridor pada Undang-Undang Perlindungan Anak karena saya adalah pemangku dari amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti next kita akan diskusikan lagi. Saya akan tanyakan di sini mana yang dianggap bermasalah dan tayangannya boleh dilihat sama-sama. Boleh saya nonton bersama? Oh, nonton bersama ada ya? Iya, nonton bersama kita lihat. Tapi sebelum nonton bersama, saya mau Anda tadi membawa itu ya, bahwa saya sudah tahu Enda. Pertama, saya tidak sama saudara Enda, saya belum kenal lama. Saya nggak tahu, saya tidak tahu sepak terjang Anda di isu anak karena kita hanya sebelum ini baru 2 kali ketemu, 3 kali, maaf. Jadi kalau bilang saya tahu betul, mohon maaf, Bu Erlinda, saya sama sekali. Saya sama sekali anak kan banyak atau masuk. Bagaimana kita walaupun di dalam. Oke, begini, biar gak jadi ini ya, gak jadi back and forth yang gak berguna. Maksud saya begini,
ikut dalam satu grup apapun itu, komunitas itu tidak punya kewajiban untuk kenal secara pribadi, gitu ya. Oleh karena itu saya keberatan kalau dibilang saya sudah tahu Ibu Erlinda sejak lama apa yang Ibu lakukan terhadap usia anak. Saya agak keberatan karena saya lebih lama di isu kekerasan seksual sebenarnya diikutkan ke situ karena oleh kawan-kawan, oleh Ibu Irma dari Pak Iksan diajak. Jadi kalau dibilang sudah tahu cukup lama, mohon maaf Bu Erlinda, saya tidak tahu Anda cukup tidak selama itu tahu Anda gitu. Makasih, itu aja. Bisa langsung mungkin ke video. Ada tapi balik. Terima kasih, saya Lili Purba. Saya baru tahu Erlinda sebagai sekjen lewat TV ya, karena Anda masuk di highly profile cases ya. Dan saya lihat ada pengacara yang biasa saya lihat di infotainment baju merah jambu. Dulu kasus siapa tuh? Orang yang hamil di penjara dan anaknya berpacaran. Ya. Jadi saya bingung nih apa pendeta, saya bingung apa, kita berdialog dulu. Saya dari Komnas Perempuan, saya komisioner, sama seperti Anda dulu. Saya tentu nggak gerabakan kan, saya tanya rekan-rekan saya di sini, ada Maria Ulfa, ada Apo, name lah semua pengacara di sini. Ya. Jadi saya heran gitu lah, ada apa gitu ya? Apakah sekjen atau ketua tidak memperingati? Gitu? Tidak memperingati Erlinda, dan saya bilang itu apa ada. Saya nggak usah sebutnya namanya ada diperingati, tapi mungkin itu di luar dari substansi. Enggak, ini yang saya tampilkan. Anda bilang gestur, saya mau bilang gestur. Saya kenal Anda di TV, saya nggak tahu yang lain. Oke. Jadi di TV saya sebagai komisioner. Ini forum dialog. Jadi kalau tidak ada berkepentingan dengan tujuan utama, saya mohon tidak. Oh, saya masih tujuan utama. Iya. Menjawab pertanyaan Anda, Tapi Anda itu tidak di luar menjawab. kapasitas. Itu di luar dari apa on the track. Saya mohon maaf. Kapasitas siapa? Ini sesuai dengan pernyataan tadi dikatakan bahwa meminta. Kan saya menjawab pertanyaan Anda gestur. Saya lihat Anda di TV. Iya. Jadi saya tahu dari situ gitu. Iya, Saya bilang, tapi tidak merembet kepada yang hadir di sini. Walaupun beliau adalah seorang pendeta. pertanyaan Anda adalah kok tidak dialog dengan saya, ngomong dengan saya, itu loh masalahnya. Kenapa tidak terjadi itu? Maksud Saya pikir nggak usah diperpanjang, saya udah cukup segini aja. Saya kenal Anda di TV yang dengan highly profile celebrity. Terima kasih. Mungkin gini Mbak, saya cuma ini menekankan kembali karena kan kami jaringan masyarakat sipil yang ada di sini semua ada di kertas siaran pers, dan kami jaringan masyarakat sipil peduli hak perempuan dan anak mau berdialog dengan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia. Dalam hal ini juga ada Ibu Erlinda. Jadi dua, masyarakat sipil dengan institusi kelembagaan KPAI. Mbak Lili sebenarnya ingin menanyakan ini kenapa ada pengacara, ada pendeta. Dalam hal ini dia konteksnya apa? Apakah dia anggota komisioner itu sebenarnya? Jadi nggak ada maksud apa, cuma mau nanya kayak tadi misalnya kenapa ada militer, kenapa ada ini itu maksudnya. Jadi kan ini dua ya supaya teman-teman semua, saya yakin teman-teman semua di sini memahami ya, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama punya deadline waktu, ya. Mungkin itu nanti kita kalau ada waktu lebih kita bicarakan. Tapi kita ini yang substansi dulu. Boleh mungkin langsung ke rekamannya ya. Dan nanti jelas apakah betul ada ketawa. Itu substansi karena ini ada ruangan kita masyarakat sipil yang ada namanya di ini dan dengan kelembagaan KPAI. Ya, mungkin kalau Mbak Maria Ulfa ketua, iya karena dia komisioner. Oke. Makanya saya mau nanya orang-orang ini siapa? Ya, ini adalah semua mitra dari KPAI. Kami punya mitra, ya. Kami semua seluruh kalangan itu kita bermitra. Karena tanpa adanya kita bermitra, bersinergis, sangat amat disayangkan perjuangan di perlindungan perempuan. Begitu. Kami juga mitra KPAI. Tapi pasti komisioner bukan pengacara seperti ini. Jadi soalnya tidak nyaman. Dan kami juga sedang mengkonfirmasi. Dan kami sedang mengkonfirmasi sama teman-teman sahabat anak apakah mereka punya pengacara yang sekarang sedang duduk bersama Ibu teman-teman
saya mohon maaf Kak Ilin, karena mereka sudah minta minta kejelasan tentang keberadaan kami. Tolong juga diberikan kami sedikit waktu. Seperti contohnya saya persilakan dulu dari Bu Pendeta, karena dia sangat-sangat penting sekali untuk menjelaskan kenapa dia harus berada di KPAI ini. Dia sangat penting sekali. Saya rasa beliau akan menjelaskannya. Teman-teman yang saya hormati, ya, saya Betania Eden. Ya. Jadi saya hadir di sini untuk untuk mensupport Ibu Erlinda. Saya ini orang tua yang anaknya dilecehkan di Funward Bogor. Mungkin saudara-saudara sudah dengar ya, karena memang sudah diberitakan. Dan saya sangat kaget sekali. Kenapa? Karena ternyata support dari Ibu Erlinda itu sangat luar biasa. KPAI bahkan beliau sampai rela datang ke Bogor untuk menjadi saksi ahli. Karena kasus pelecehan anak saya ini stuck sekarang, ya. Pelecehan kepada anak yang usianya 5 tahun perempuan dan dilakukan oleh seorang oknum Funward perempuan juga. Ya, jadi saya sudah lakukan laporan dan ternyata kelihatannya diremehkan, ya, karena cuma pelecehan, ya. Dan saya melihat bagaimanakah Ibu Erlinda dengan sangat luar biasa membela, ya. Saya dalam hal ini majukan kasus ini, sudah ada upaya damai dari pihak Funward, tapi saya tidak mau. Saya mau jelaskan bahwa anak itu dilindungi dan ketika terjadi pelanggaran pada hak anak, itu mereka akan berhadapan dengan hukum. Ya, dan Pak Ferry Juan ini adalah pengacara saya dalam saya majukan kasus ini. Jadi kehadiran saya di sini, Mas, ya, Mbak, Ibu, dan Bapak adalah saya ingin mensupport Ibu Erlinda bahwa kasus yang pelecehan saja ya, maksudnya kan di bawah perkosaan ya. Anak saya dilecehkan, alat kelaminnya itu diremas. Ibu Erlinda sudah sangat buat saya itu sangat luar biasa memperjuangkan, dia bela gitu loh, dia tunjukkan kepada Polres bahwa ini melanggar hukum. Ya, ini melanggar hukum dan ini harus ditindak. Karena pada saat saya majukan ke polisi, polisi bilang ini cuma bercanda doang, ini cuma bercanda. Ini nggak bercanda, ya. Ini pelaku ini melanggar hukum. Ini kasusnya stuck sekarang Bu. Ya, jadi Ibu Erlinda memperjuangkan supaya ini terus maju sampai ke pengadilan. Ya, oke. Bu ya. Ya, di sini juga banyak Bu yang korban-korban. Iya Bu Lili, maaf Bu Lili, Ibu tanya, Ibu kan tadi mempertanyakan, Ibu bagaimana? Katanya Ibu seorang mantan komisioner, tapi Ibu terus mempertanyakan keberadaan kami. Sekarang kami memperjelas tujuan kami ada di sini. Seperti Anda ya tak punya tujuan. Maaf Ibu adalah seorang. Ya udah stop. Ya, oke. Sekarang Ibu mempertanyakan saya. Tidak. Oke, jadi Bu, supaya Ibu Erlinda jangan pula nanti sesama korban konflik ya. Jadi cuman kami meminta penjelasan KPAI sebagai lembaga karena kami masyarakat sipil mau dialog dengan KPAI bukan dengan mitra-mitranya. Jadi kalau misalnya mau ngajak mitra-mitranya mestinya dikomunikasikan siapa. Itu aja, jadi kita tidak, sorry Bu ya, saya sangat empati, bagi saya pelecehan juga sama beratnya dengan perkosaan. Jadi sangat, jadi itu Bu. Jadi jangan kami beban sampai di KPAI. Bagaimana kami mau mengkoordinasikan dengan teman-teman di sini? Ya, teman-teman di sini. Oke. Oke, itu. Duduk aja sini Mas. Mas, ada baku kosong kok Mas. Oke, saya pikir gini, kita sama-sama kembali kepada yang tertulis di sini, ya. Kembali ke konteks dan saya mohon juga janganlah ada friksi-friksi karena kita ini adalah kita ini adalah sama-sama pelindung perempuan, sama-sama aktivis dari anak maupun perempuan dan kita semua punya tujuan yang sama. Tapi sekali lagi mohon bahwa Tuhan menciptakan kita perbedaan itu bukan untuk kita saling menjustifikasi atau menjatuhkan, tidak. Tapi keberagaman, apalagi perbedaan pendapat itu adalah kekayaan intelektual, ya. Ibaratnya bunga di taman kalau hanya putih semua juga tidak indah, tapi di sudah ada berwarna-warni itu keindahan. Jadi saya berharap Bunda kita di sini sama-sama pada tujuan yang sama bahwa kita sama-sama ingin menjadi perempuan maupun anak Indonesia ini mendapatkan haknya sesuai dengan yang dilakukan undang-undang. Oke, mungkin langsung ya boleh ditampilkan karena gini, saya mohon maaf tadi sudah datang dari pihak Dinas Pariwisata bahwa saya juga akan menjadi narasumber dan saya tidak tahu kan kedatangan teman-teman di sini karena tidak ada surat yang hadir ke sini. Namun dengan
hati yang sangat legowo dan ikhlas saya hadir di sini untuk menyempatkan waktu biar dialog kita ini bisa bermanfaat. Jadi langsung saja karena waktu nggak banyak, teman-teman di luar dari Dinas Pariwisata juga. Karena ini videonya juga membutuhkan koneksi wifi. Saya ada tapi kecil. Tapi kecil dan nggak bisa dimasukkan ke situ karena kita adanya di dan maksud saya gini, ini sudah ada videonya dan sudah ada di Metro Realitas dan sudah ada link YouTube-nya. Jadi jika ada yang butuh konfirmasi lebih lanjut bagian-bagian mana saja, itu sudah dinyatakan dalam petisi. Dan memang kedatangan kami di sini untuk berdialog dengan Ibu Erlinda dan komisioner KPAI. Dan yang menjadi pertanyaan, ya seperti yang sudah kami nyatakan tadi, bahwa dari video itu terkesan, karena kami juga bekerja di berbagai macam isu mengenai hak asasi manusia ya, terkesan Ibu Erlinda itu tidak menghargai korban perkosaan yang sebenarnya, dan juga kita dalam hal PP nomor 61 ini gitu. Dan kami lihat dari gesturnya dan kami menanyakan kapasitas sebagai Ibu Erlinda sebagai yang punya kapasitas cukup besar di KPAI ini dan juga selalu ada di media, itu akan memberikan kesan yang sangat jelek bagi korban pemerkosaan yang memutuskan misalnya untuk aborsi seperti itu. Dan itu yang menjadi keinginan kami, Ibu Erlinda menjelaskan gitu, dan kami juga sudah menjelaskan kekhawatiran kami gitu. Mungkin jadi saya agak terganggu ya Ibu. Kami jujur Bapak mohon maaf. Enggak, karena kami mau diskusi sama komisioner KPAI secara kelembagaan. Jadi ini sebenarnya bagian dari KPAI atau bagaimana? Saya ini bagian dari KPAI. Kita punya mitra, kita punya, apalagi mereka ini adalah yang juga menelaah dari PP nomor 61. Kita punya hak dong, ya kan? Kalau misalnya gini. Dan di sini kan pernyataan sikap masyarakat peduli hak perempuan dan anak meminta pertanggungjawaban KPAI atas sikap sekretaris KPAI. Oke, saya sebagai komisioner, saya sebagai yang dianggap bagi teman-teman di sini mempunyai kesan bahwa saya gesturnya seperti yang tadi sudah diungkapkan. Nah, pertanyaan saya, kalimat mana yang menjadi teman-teman di sini berkeberatan? Mungkin boleh tunjukkan ke saya di bagian 1740. Kok nggak nyala ya? Udah, sorry. Silakan. Iya, jadi kita lihat apakah betul di situ ada tertawa, itu ya. Sementara itu adalah juga sesuatu yang tidak diikat dengan pidana. Kalau kami menyarankan bahwa jika ternyata korban ini berbohong, maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi itu diatur, jadi jangan semena-mena atau jangan nanti dalam arti kata saya pakai aja nanti yang melapor itu saya dapat konsep. Oke. Nah, jadi maksud saya ini terus terang bagi saya ya sangat cukup tidak bijaksana jika mengatakan ibu tertawa. Saya berbicara seperti ini pun Ini apa itu tertawa? Nyinyir. Ini apa dong ya? Dan ingat, Nyinyir. itu adalah potongan-potongan bagaimana saya bersikap, tapi sayangnya banyak potongan. Ya. Di sini saya jelaskan bahwa PP 61 itu kita sangat mendorong karena ini adalah oase yang baik bagi para korban pemerkosaan. Ya. Kenapa? Selama
selama ini saya pun juga berjuang di sana. Walaupun sekarang saya fokus di anak-anak korban perkosaan seksual dan sebagainya, anak-anak. Nah, di situ saya katakan saya tidak rela, kami sebagai aktivis ya, yang sudah melindungi bertahun dari separuh hidup saya pribadi, kalau ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sebagai pebisnis dari seks komersial. Kenapa? Kami punya data. Banyak sekali dari Salemba di kota DKI Jakarta saja itu sebegitu banyaknya aborsi ilegal yang notabene-nya mereka bayar mahal dan akhirnya korban perempuan pun juga berjatuhan. Saya tidak mengharapkan bagi orangnya, bukan korban perkosaannya, no, harus dipisahkan. Ini korban perkosaan, ini orang yang tidak bertanggung jawab yang mereka menghalalkan. Karena baru kemarin saya itu mengevakuasi 14 perempuan anak ABG itu dijadikan pekerja seks komersial. Saya tidak rela orang-orang itu yang nantinya ini yang memanfaatkan pada PP tersebut, dan ini yang harus dipidanakan, orang yang memanfaatkan PP ini. Makanya saya memberikan solusi di sini, formula 1 ya. Seperti kayak saya komisioner bidang pengasuhan. Pada saat mengadopsi anak itu ada tim, ada namanya tim PIPA. Tim PIPA itu di situ ada assessment atau asesor di mana asesor tersebut adalah dia jelas siapa yang akan menjadi orang tua dan sebagainya. Nah, di sini juga mekanisme itu harus jelas supaya haknya perempuan yang diperkosa ini itu didapatkan. Yang paling penting saya bilang pendampingan rehabilitasi secara psikologinya itu harus, dan yang kedua adalah kepastian dari dokter yang akan mengaborsi itu wajib 100% dia akan aman, baik itu dari kematian maupun aman dari penyakit. Itu yang saya tegaskan di dalam sana. Dan saya, kalaupun dibilang gestur di sana, saya mohon maaf, itu hanyalah sebuah opini ataupun interpretasi yang menurut saya, ya saya mengapresiasi itu, tapi itu subjektivitas kalau menurut saya. Itu sangat-sangat subjektif. Mengapa? Karena tidak semua orang menganggap demikian, ya, gitu. Jadi nanti kalau memang kita mau fokus pada di sana, jadi teman-teman di sini yakinlah kita di sini sama kok. Kita sama-sama memperjuangkan aborsi ini benar-benar aman. Saya kemarin minta kepada Menteri Kemenkes rumah sakit yang nantinya itu di-deliver untuk korban perkosaan, rumah sakit yang steril, alatnya aman, dan benar-benar ini untuk korban, tapi tidak untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini di sini ada dokter dari IDI, mungkin saya juga mau minta beliau karena kami bersama-sama dengan IDI juga ini menelaah PP ini, mana celah yang akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atau kayak kemarin yang mengadu ke kami, sepasang pacaran, dia hamil dan dia tidak boleh menikah oleh orang tuanya minta itu diaborsi, anaknya marah. Orang tuanya seperti itu. Nah ini yang kita boleh nggak saya potong sebentar, boleh biar Ibu Erlinda selesai dulu sebentar aja. Enggak, ya misalnya fokus kita adalah oke, kalau misalnya ngomongin perdebatan ini nanti kita bisa buat diskusi di forum kita tidak sedang bahas itu. Kita nggak bahas PP. Ya, sekarang gini. Substansi PP. Ada di sini mungkin teman-teman masih tidak bisa menerima apa yang saya katakan, bahwa sangat naif sekali dan sangat tidak bijaksana kalau saya katakan bahwa sebuah opini, sebuah persepsi, sebuah interpretasi dijadikan sebagai hal yang demikian, ya. Dan harapan saya yakin teman-teman di sini sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat luar biasa, ya. Kalaupun itu memang dianggap gestur saya melecehkan, kita punya piranti-pirantinya. Ada pakar yang namanya gestur, ada beliau adalah psikologi forensik, ya. Beliau adalah dokter yang kita semua juga tahu bagaimana beliau benar-benar pro terhadap perempuan, ya. Lagi-lagi di sini saya hanya mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jelas dikatakan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup. Saya tetap di sana. Tapi kalau memang adanya darurat di sana bahwa itu bisa membuat kematian pada sang ibu ataupun depresi yang trauma berkepanjangan, ya kita dorong itu suatu
solusi yang baik, ya kan? Namun sekali lagi, bagaimana mekanismenya, mekanisme dari implementasi undang-undang ataupun dalam kesehatan maupun yang diturunkan sudah saat ini dalam PP 61 ini yang kita semua punya tanggung jawab. Begitu. Kalau memang yang ini hanya gestur, di sini dijelaskan adalah maaf, ini bukan hanya gestur. Kalau misalnya kita tadi dengar semua ya, apa yang Ibu Erlinda katakan, oke lah kita bicara soal editan dari Metro TV misalnya. Tetapi yang keluar dari perkataan Ibu Erlinda itu saya analisis dan juga banyak kami analisis itu adalah sesuatu yang salah kaprah, bukan permasalahan aborsinya, tetapi Ibu Erlinda sebagai sekjen KPAI yang berada di media yang menyatakan bahwa hal ini akan disalahgunakan oleh perempuan-perempuan yang lain. Kita bisa berdebat soal itu, soal masalah hak-hak reproduksi perempuan misalnya. Dan yang kedua adalah hak anak, yang bahwa ini adalah melanggar hak anak. Kita juga bisa berdiskusi lebih banyak, bisa 2 hari mungkin Bu, misalnya gitu, untuk bisa memberikan sebuah analisis. Kami ini bekerja di bagian ini ya. Kami pikir bahwa analisisnya itu tidak dalam apa yang dikatakan. Dan sebagai seorang komisioner KPAI yang berada di media, itu bisa menjadi proses pembodohan kepada rakyat. Mohon maaf, itu kan hanya analisis dari teman-teman yang ada di sini. Yang bekerja yang ada di sini. Yang bekerja, yang juga bekerja untuk hak asasi manusia, perempuan dan anak. Kami ini bukan pekerjaan yang baru 1 tahun 2 tahun Ibu. Saya bekerja dari 2001 dan bagaimana bahwa dan juga mempunyai data-data banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak mempunyai akses terhadap aborsi yang aman karena kita dilegalkan seperti itu. Dan memanglah kalau kita bicara tentang aborsi di negara-negara lain pun ini sudah menjadi sebuah debat yang cukup hebat karena kita berbicara tentang agama lah, kita berbicara tentang moral lah. Nah, yang saya sayangkan adalah Ibu Erlinda sebagai komisioner, sekjen komisioner di KPAI tidak memberikan di KPAI sepertinya tidak punya analisis yang dalam soal itu sehingga pada saat Anda di media itu menjadi sebuah proses pembodohan. Contoh yang akan saya ini lagi, saya bikin petisi untuk beberapa bulan lalu untuk mempetisi Ibu Erlinda. Kenapa? Kita bicara tentang GIS dan Ibu Erlinda saat itu ini kita bicara kasus pelecehan tubuh. Kalau Anda dan ini akan kayak gitu, Anda berarti tidak menginginkan kebaikan. Tidak. Karena ini ada turunannya, Bu. Turunannya adalah analisis yang tidak mendalam terhadap analisis tidak mendalam oleh Ibu. Tentang mohon masalah. Apa yang Ibu ungkapkan, ya, apa yang Ibu ungkapkan itu punya konsekuensi. Tolong dipikirkan, ya. Maksudnya Gini, maksudnya kalau mau ada konsekuensi maksudnya apa? Maksudnya lapor polisi. bahwa saya memberikan bukan itu. Bagi saya silakan karena gini, sebentar. Ini forum di KPAI. Tolong hormati semua yang ada di KPAI. Saya didampingi oleh seorang dokter, saya kasih kesempatan beliau untuk bicara. Ini jadi agak kacau ya. Saya ingin diskusi sama kelembagaan KPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.